Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amade Munfikadati dengan NPM 2011080209. Saya dari kelas BKPIA semester 5, mata kuliah Praktikum Asesmen Psikologi, dosen pengampu Bunda Indah Fajriani. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS Praktikum Asesmen Psikologi mengenai asesmen sosiometri. Baik, sebelum saya melakukan praktik asesmen sosiometri, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian asesmen sosiometri, kemudian tujuan asesmen sosiometri, dan selanjutnya yaitu langkah-langkah pengadministrasian asesmen sosiometri. Sosiometri adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Kemudian ada pun juga tujuan dari teknik sosiometri sendiri adalah yang pertama yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa, kesulitan belajar, dan berbagai macam persoalan lain. Kemudian langkah-langkah pengadministrasian angket sosiometri, yang pertama ada persiapan, yaitu menetapkan kelompok peserta didik yang akan diukur, kemudian mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan, selanjutnya membuat satuan layanan asesmen. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Kemudian membagikan angket sosiometri, lalu menjelaskan cara mengerjakannya, kemudian memeriksa apakah sudah benar mengisinya, dan yang terakhir yaitu mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengolahan dan analisis hasil. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan hasil angket, kemudian membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu, kemudian membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor, kemudian menghitung indeks pemilihan, dan yang terakhir yaitu membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan praktik asesmen sosiometri. Simak video selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah sarapan semua ya? Belum. Siang tadi, makasih ya. Sarapannya udah lewat. Baik, di sini saya akan membagikan kalian angket, yaitu angket sosiometri. Nanti akan saya bagikan satu persatu, kalian isi. Tapi sebelum kalian isi, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai angket sosiometri itu apa, supaya kalian tahu juga. Kemudian di sini ada dua angket yang harus kalian isi. Yang pertama ada angket sosiometri mengenai tentang ini sifatnya lebih ke pribadi sih. Kemudian yang kedua ada angket pilihan kelompok. Jadi nanti ada pertanyaan juga di angket pilihan kelompok itu, nanti kalian isi aja dua angket itu ya. Baik, sebelumnya ini akan saya bagikan dulu. Oke, baik, sebelum kalian kerjakan, sebelum kalian kerjakan angketnya, sebelum kalian isi, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu angket sosiometri. Jadi sosiometri itu adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur sosial individu-individu dalam suatu kelompok dengan cara
mengetahui hubungan sosial individu dalam kelompok, dalam hal ini hubungan sosial individu siswa dalam kelasnya. Jadi manfaat penggunaan angket sosiometri ini juga untuk mengetahui layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan secara tepat kepada individu siswa melalui hasil analisis sosiometri yang berupa sosiogram. Untuk itu di sini mohon partisipasinya kepada kalian semua untuk mengisi angket sosiometri yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi program layanan bimbingan konseling. Kemudian untuk petunjuk pengisiannya untuk lembar pertama di situ. Yang pertama menjawab pertanyaan pada angket sosiometri dengan cara menulis nama teman yang dipilih beserta alasannya, yaitu ada nama kalian diisi dulu ya di identitas kalian. Kemudian untuk petunjuk pengisiannya, yang pertama kalian isi dulu identitas kalian, lalu menjawab pertanyaan pada angket sosiometri dengan cara menuliskan nama teman yang dipilih beserta alasannya, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat diri sendiri, bukan pendapat teman kalian. Kemudian tidak ada jawaban yang dinilai salah atau benar, sehingga jangan takut untuk menuliskan jawaban sesuai dengan pendapat dan pikiran kalian masing-masing. Lalu jawaban bersifat rahasia, sehingga jangan memperlihatkan jawaban kepada teman. Dan yang terakhir yaitu mintalah petunjuk kepada petugas kepada saya apabila ada hal yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan. Kemudian untuk angket yang kedua di situ itu termasuk dari angket pilihan kelompok. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai angket pilihan kelompok ini. Angket pilihan kelompok termasuk metode pengumpulan data sosiometri yang ditujukan pada suatu kelompok saja. Dalam hal ini, fokus isian kelompok dalam angket pilihan kelompok ini adalah pilihan kelompok belajar. Maksud dari tujuan angket pilihan kelompok belajar ini yaitu untuk mengetahui hubungan sosial individu dengan kelompok dalam satu kelas. Kelompok yang dipilih dan ditentukan adalah kelompok belajar. Angket pilihan kelompok ini sangat bermanfaat untuk mengetahui layanan bimbingan dan konseling yang tepat diberikan kepada siswa, terutama layanan bimbingan belajar. Lalu nanti diisi juga pada kalian semua, nanti diisi sesuai dengan pendapat dan pikiran kalian juga. Seperti petunjuk pengisiannya sama seperti yang tadi, kalian mengisi identitas dulu terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan pada angket sosiometri, menuliskan nama teman dan alasan, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat diri sendiri, bukan pendapat teman. Kemudian tidak ada jawaban yang dinilai salah atau benar, jadi kalian bebas untuk mengisinya sesuai dengan pendapat dan pikiran kalian masing-masing. Dan jawaban juga bersifat rahasia. Lalu kalau misalkan nanti ada yang tidak paham atau tidak mengerti tentang pertanyaan di angket, bisa tanyakan kepada saya. Gitu. Jadi silakan kalian kerjakan angket itu lebih dahulu. Terima kasih. Masalah. Sudah jauh. Izin bertanya? Ya silakan. Di situ kan ada yang pertama itu kan teman yang ada senangnya untuk bertukar cerita atau sharing di kelas. Ya. Di sana kan ada A, B, C tuh. Itu diisi semua atau pilih salah satu, diisi satu aja gitu loh? Itu diisi semua. Jadi kan itu ada 3 soal itu ya di angket pertama itu. Itu kalian isi semua aja. Baik, kira-kira ada berapa kan? Biasanya banyak tuh kalau yang misalnya sefrekuensi gitu kan, cuma sama ini juga, sama ini. Jadi diisi semua. Ada lagi mungkin yang bertanya? Cukup ya, akan dikerjakan. Udah selesai belum? Udah Bu. Ya udah ya.
Kalau misalkan yang sudah bisa dikumpulkan di depan. Kalau yang belum silakan dikerjakan dulu. Tidak usah terburu-buru, nggak apa-apa. Baik, sudah semua ya? Baik, terima kasih atas partisipasi kalian yang telah mengisi angket ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya tampilkan mengenai asesmen sosiometri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.